Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, kita semangat ya. Kita datang mau beribadah di hadirat Tuhan. Amin. Dengan kerendahan hati saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk pagi beribadah. Kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita satukan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, kasih anugerah-Mu Tuhan. Masih diberi kesempatan pada hari ini kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkau sangat baik dan sangat baik. Biarlah pagi hari ini Tuhan, urapi kami semua yang mana Engkau Tuhan, dan WL-Mu, singa-Mu Tuhan, imam-imam musik-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Kau curahkan dengan kuasa-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan, sehingga apa kami bawa dengan ujian penyembahan ini Tuhan, bersama-sama dengan Kau ya Tuhan Yesus. Hadirat-Mu Tuhan Yesus yang beri kekuatan, yang berikan kesegaran buat setiap umat-Mu ya Bapak. Urapi kami Tuhan, urapi juga buat hamba-Mu, buat Pastor Henry Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, yang percaya pewahyuan-Mu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau mengungkapkan bahwa yang akan menaburkan di setiap kami Tuhan, di setiap umat Tuhan Yesus, sehingga firman-Mu Tuhan yang kami makan ada kuasa yang Kau berikan Tuhan Yesus. Kau berbicara pribadi lepas pribadi yang menguatkan, yang memberi kekuatan Tuhan Yesus untuk memampukan apa yang kami dengar dengan firman-Mu Tuhan Yesus, sehingga hidup kami diubahkan. Hidup kami Tuhan Yesus akan mengalami mujizat dengan firman-Mu ya Bapa. Yang percaya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Pastor Hengki, Engkau akan berkati kekuatan, kemampuan sebagai gembala kami Tuhan, gembala Gili Pademangan Tuhan Yesus. Biarlah kami terus Tuhan berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, yang mendukung atas hamba-Mu Tuhan Yesus sebagai leadership kami, sebagai gembala kami. Berkati gembala kami, berkati setiap anak-anak yang bekerja ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan menyertai di seluruh aspek hidup kami Tuhan. Tuhan memberkati sebagai hamba-Mu setiap anak-anak itu yang takut akan Kau ya Bapa. Berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, yang berdoa buat sidang kami, buat Pastor Paniko, buat setiap wakil kami yang percaya pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Kau berikan kepekaan, tajam rohnya Tuhan Yesus untuk kepala sidang kami boleh menangkap pesan-pesan yang dari Kau Tuhan, visi misi Kau bukakan lebih lagi Tuhan Yesus dengan karya Roh Kudus, dengan api Pentekost yang ketiga Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu lebih dahsyat lagi ya Bapa. Dan sebagai messenger yang Kau pakai hamba-Mu Tuhan, sebagai messenger Pentekost yang ketiga Tuhan Yesus, boleh ada suatu keunitian Tuhan Yesus di seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus yang ada di negeri kami ya Bapa. Pakai hamba-Mu ya Bapa, berikan kesehatan Tuhan Yesus. Kau berkati keluarga besarnya buat Pastor Minggu. Terima kasih Bapak, yang berdoa buat Bala Jakarta, Pastor William, Molin Tuhan, seluruh pengerja-pengerja Tuhan. Tuhan memberkati, memberikan visi juga Tuhan. Yang percaya dengan visi 10.000 jiwa di dalam pembalaan Jakarta Tuhan, dengan api penuaian pasti tergenapi Tuhan Yesus oleh seluruh cabang-cabang Tuhan Yesus yang akan memberikan Tuhan Yesus jiwa-jiwa Tuhan Yesus kepada pembawa Jakarta Tuhan Yesus, sehingga akan mencapai 30 target pengembangan cabang yang ada di Jakarta ya Bapak. Percaya penuaian terjadi Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa Tuhan akan Kau penuhi seluruh yang ada di dalam pengembangan Jakarta. Berkatilah hamba-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan buat negeri kami, buat bangsa kami. Berkati Tuhan, biarlah kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang meneropong bangsa kami, tuntun bangsa kami Tuhan Yesus dengan tiang api tiang awan-Mu Tuhan, untuk menuju Indonesia maju, Indonesia unggul, Indonesia maju Tuhan Yesus. Kasih-Mu Tuhan Yesus, bangsa kami bangkitkan Tuhan dalam keadaan bangsa kami. Kau tahu bangsa kami Tuhan Yesus mengalami Tuhan kemerosotan apapun dalam ekonomi, dalam politik ya Tuhan Yesus. Biarlah Kau membangkitkan kembali Tuhan Yesus bangsa kami, segala kemiskinan Tuhan Yesus. Indonesia gelap Tuhan Yesus. Mari terang Kristus Tuhan untuk membawa
hikmat yang takut akan Kau, hikmat yang berintegriti, integritas yang kuat Tuhan Yesus, yang adil, yang jujur, yang ingin sungguh-sungguh memulihkan, membangun bangsa negeri kami ya Bapa. Dan percaya seluruh aparat segala roda pemerintahan Tuhan dipegang oleh Presiden kami Prabowo Gibran Tuhan Yesus dengan takut akan Engkau untuk menjaga nih Bapa. Diberkatilah negeri kami, diberkatilah ya Tuhan untuk bangsa-bangsa kesayangan Israel Tuhan Yesus. Dipercaya Tuhan Yesus, berikan yang terbaik buat bangsa umat kesayangan Tuhan Yesus. Bangsa Israel akan mengalami transformasi juga Tuhan Yesus, akan mengalami Tuhan Yesus berkat-berkat janji-Mu Tuhan Yesus, sehingga ada suatu kemenangan, ada suatu reform Tuhan buat negeri yang Kau janjikan Tuhan buat bangsa umat kesayangan Tuhan Yesus. Lindungi Tuhan, pagari, luputkan Tuhan Yesus, Kau yang menjagai keluar masuknya bangsa umat kesayangan-Mu. Diberkatilah bangsa Israel. Terima kasih Bapak, inilah kami satu umat hari ini Tuhan Yesus. Layaki kami, kuduskan kami, sucikan kami, hati dan pikiran kami, untuk kami masuk ke ruang Maha Kudus-Mu Tuhan Yesus, sehingga apa yang membawa berdasar dari Tuhan, Engkau yang melayakkan, Engkau yang memperkenankan hidup kami Tuhan Yesus, dan sungguh-sungguh kami untuk beribadah kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lagi hari. Mari kita naikkan segala ucapan syukur kita bagi Tuhan. Hanya bagi nama Tuhan segala kemuliaan, segala kalimat. Kami sembah Kau.
segala pujian, segala kemuliaan, segala keagungan, kejayaan hanya bagi nama Tuhan. Terimalah segenap pujian kami Bapa. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai meninggikan Engkau, memuliakan, memuji-muji namamu, membesar-besarkan namamu. Terimalah setiap hati kami, setiap penyembahan kami, dan setiap pujian hormat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, bertahtalah atas setiap pujian kami. Haleluya. Yang setia memuji Tuhan lebih dahsyat dan lebih semangat lagi, sama-sama katakan amin. Oke, kita sama-sama puji Tuhan, amin Bapak Ibu Saudara. Kita mau semangat, amin. Coba-coba kiri kanannya, semangat yuk. Sebab Dia Tuhan Raja. Dia berhak menerima segala yang terbaik dalam hidup kita. Haleluya. Sungguh
biasa ya. Kita semua harus bangkit Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan sudah bangkit atas maut. Amin. Untuk itu, apapun pergumulan kita Bapak Ibu Saudara dalam hari-hari ini, beban kita mau katakan dalam diri kita mau bangkit kembali. Amin. Sebab Tuhan ada di dalam kita. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan diakonia. Mari siapkan yang terbaik. Dan sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau menyadari kami untuk kami bisa mempraktekkan kasih dalam kehidupan kami. Karena Engkau terlebih dahulu yang telah mengajar kami untuk memberi dari segala apa yang kami miliki dalam hidup ini. Begitupun Tuhan, kami mau belajar untuk kami memberkati teman-teman kami yang di luar sana yang mungkin berkebutuhan lebih dari kami Bapa. Ajar kami memberi dengan segenap hati kami lewat persembahan diakonia Tuhan. Pakai ini sebagai perpanjang tangan-Mu Tuhan untuk berkati mereka Bapa. Begitupun kami yang memberi Tuhan. Kami percaya dan kami pegang janji-Mu bahwa Tuhan, Kau tidak akan membiarkan kami berkekurangan. Kau tidak akan membiarkan kami meminta-minta. Tapi Kau memakai kami menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menerima segenap janji-Mu karena Tuhan berkata, pujilah aku. Kami percaya Tuhan, persembahan ini menjadi berkat bagi nama Tuhan. Haleluya. Yang siap memberi, memberkati, mari sama-sama katakan amin. Selamat menabur Bapak Ibu Saudara.
mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyaksikan VOP terlebih dahulu. Shalom saudara, menjalani kehidupan sebagai orang percaya, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mengenakan, dan rasanya jika dipikirkan oleh akal pikiran manusia, hal itu mustahil untuk bisa kita lakukan dan lewati. Walaupun kita sudah menaati firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tapi terkadang kita masih mempertanyakan, apakah mungkin Tuhan tolong saya? Saya sudah taat, tapi kok saya belum melihat jawaban Tuhan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai ketaatan di tengah kemustahilan. Kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab yang diperhadapkan pada situasi yang sulit, kemudian mereka mendengar perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Namun, mereka tetap taat akan suara Tuhan dan justru mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama ialah Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 1-6, pada saat itu Ishak menghadapi bencana kelaparan di negerinya. Awalnya, Ishak berencana untuk mengikuti Abraham ayahnya untuk mengungsi ke Mesir. Tetapi, Tuhan menampakkan diri dan berfirman pada Ishak untuk tidak pergi dan tetap berdiam di negeri yang Tuhan suruh. Lalu, apa yang Ishak lakukan? Ishak memilih untuk taat akan suara Tuhan. Walaupun secara logika manusia, Ishak memikirkan, bagaimana mungkin bisa survive dengan tetap tinggal di negeri yang sedang dilanda bencana kelaparan? Bagaimana caranya Ishak dan keluarganya bisa bertahan hidup? Tetapi, karena Ishak menaati suara Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Bahkan dikatakan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang kedua, kita lihat Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16, tercatat 2 kali Tuhan mengalihkan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Paulus bermaksud untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah baru sesuai dengan panggilannya, yaitu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kok Tuhan menghalangi orang yang mau memberitakan Injil ya? Tentu tidak. Tuhan tidak menghalangi orang yang mau memberitakan Injil. Tuhan memiliki rencana lain yang lebih baik bagi Paulus dan rekan-rekannya. Melalui penglihatan seorang Makedonia, Tuhan menuntun Paulus untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah Makedonia. Paulus mengikuti tuntunan Tuhan itu, lalu bersama rekan-rekannya, Paulus mendirikan gereja-gereja di daerah Makedonia. Ishak dan Paulus mempunyai pilihan untuk tidak menaati suara Tuhan karena sepertinya tuntunan Tuhan itu tidak masuk akal. Namun, mereka memilih untuk tetap taat mendengar suara Tuhan walaupun mereka tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi mereka. Begitu pula dengan setiap kita. Terkadang dalam kondisi sulit, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang justru tidak masuk akal. Kita pun diperhadapkan pada pilihan untuk tetap taat mendengar suara Tuhan atau tidak. Bagaimana supaya kita bisa mendengar dan taat mengikuti suara Tuhan? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dituliskan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Untuk dapat bergaul dengan seseorang saja, kita harus sering bertemu dan berkomunikasi dengannya, bukan? Demikian juga jika kita ingin bergaul dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu, memelihara hubungan dan komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dengan itulah kita bisa lebih mengenal dan menaati suara Tuhan. Kedua, pertajam kepekaan rohani kita. Sebagai orang percaya, inilah tanggung jawab kita untuk melatih pendengaran kita dalam mendengarkan suara Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman itu siang dan malam, kita melatih kepekaan rohani kita. Dan yang terakhir, kita harus memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib berarti kita harus taat kepada suara Tuhan, sekalipun sulit. Tentu tidak mudah, maka dari itu diperlukan penguasaan diri dan dibutuhkan buah roh dalam kehidupan kita. Ketika kita taat untuk memikul salib, ketaatan itulah mendatangkan berkat, sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Memikul salib juga berarti memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Tuhan, apalagi ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mustahil. Tahukah saudara, apabila kita mendengar dan menaati suara Tuhan, maka berkat-berkat ini akan mendatangi kita. Berkat keberhasilan dan keberuntungan, tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Berkat kekuatan dan perlindungan, tertulis dalam Matius 7 ayat 24-25. Dan keselamatan kekal, tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Jadi saudara,
Untuk bisa taat di tengah kemustahilan, kita harus pahami dan percayai bahwa Tuhan memberikan rancangan terbaik bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Walaupun perintah Tuhan tidak selalu mengenakan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Pada akhirnya, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Yuk belajar percaya dan taat. Haleluya! Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian yang tadi, Bapak Ibu Saudara, kita angkat refnya. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur
buka telinga rohani. Dengar kita bicara sesuatu bersama bagi kita. Oh, Abasyana ya Allah. Nyatakan kasih-Mu sama Tuhan. Oh, Abasyana. Tapi biar hari-hari ini kami datang menghampiri untuk kami mencari hati Tuhan, bukan tangan Tuhan. Oh, Rabaya. Oh, ya Rabasyada, ya Rabasyada. I love you, Lord, I love you, Lord, I love you, Lord. I love you, I love you, I love you, I love you, Lord, I love you, Lord. Oh, ya Rabaya. Kami bisa balas kalau kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hanya penyembahan hati yang mengasihi Tuhan yang kami bisa berikan. Kami nggak bisa balas segala yang sudah kau nyatakan buat hidup kami. Oh, Rabaya. Rabaya. Ajar setiap kami, ajar setiap anak-anak di depan ini Tuhan, bahwa mereka lebih dekat lagi sama Tuhan. Di hari-hari terakhir ini kami nggak duduk santai, tapi kami menghampiri, kami mengejar apa yang dapat kami kejar di hadapan Tuhan. Kami mengejar hati Tuhan, kami mengejar hadirat Tuhan, kami mengejar tuntunan Tuhan. Oh, Bapak, ajar setiap kami, ajar mereka semua Tuhan. Ajar setiap kami bukan sekedar orang yang tahu tentang Tuhan, tapi kami orang-orang yang mengenal Tuhan. Kami bukan tahu tentang Tuhan dari kata orang, tapi kami mengenal. Waktu kami menyembah, waktu kami intim sama Tuhan, hidup kami hidup yang diubahkan. Hidup kami hidup yang diperbaharui. Oh, Rabaya. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Oh, Rabaya. Oh, ya Rabaya. Oh, ya Rabaya.
pendengar-pendengaran yang dapat kami berikan kepada Tuhan. Biar itu boleh terus melekat dalam setiap hidup kami, hari lepas hari. Bukan hanya kami ada di hari Minggu, tetapi di setiap kehidupan kami di luar sana. Kami menyatakan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau dahsyat, Kau luar biasa. Terpujilah nama Tuhan Allah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang beri pada kita. Haleluya. Ya, kita minggu ketiga ya, nggak ada firman, kita worship, kita belajar sama-sama. Itu yang Tuhan mau buat setiap dari kita. Ya, bukan hanya kegiatan, rutinitas gereja, tapi itu yang Tuhan mau buat setiap dari kita. Amin, saudara. Amin. Mengerti bahwa itu yang Tuhan kehendaki buat kehidupan kita. Ya, paling kita sharing-sharing aja ya. Mungkin ada yang mau bersaksi juga boleh. Ada 1-2 orang yang mau bersaksi, mumpung ada hadiahnya hari ini. Ada yang mau bersaksi? 1-2 orang? Ayo. Malu, takut? Nggak mengalami apa-apa? Harus mengalami apa-apa. Bulan depan ya. Bulan depan. Ya, saya minggu lalu nggak datang. Ya, karena saya ke Bali menghadiri pernikahan. Itu namanya. Bukan. Saya kakak saya anaknya menikah, ya kakak yang di atas saya yang setruk yang saya cerita, ya itu menikah anaknya di Bali. Jadi ya saya mewakili keluarga juga karena kakak saya perempuan lagi nggak ada di tempat, kakak yang saya laki juga nggak datang. Jadi kalau saya nggak datang nggak ada yang mewakili. Jadi saya mau datang ke sana, ya sama istri, ya, anak-anak nggak ikut juga, saya berdua aja. Ya kan biasa bulan madu lagi. Ya acaranya 2 hari, kita seminggu. Ya, ya hari ininya hari Jumat, ya ada pertemuan makan. Hari Sabtunya malam, ya Sabtu malam resepsi pernikahannya. Ya di Bali. Memang sekarang orang lagi tren di Bali. Ya menikahnya di Bali. Ya luar biasa. Satu hal yang menarik, sebelumnya itu ada namanya sangjit ya, tahu ya sangjit ya? Ya, itu apa sih kalau kita bilang ngelamar ya katanya ya? Ngelamar ya? Saya dulu nggak pakai lamar-lamar, saya ambil aja langsung. Ya kan, soal kan ngelamar itu kan minta ya katanya. Ini mah bapaknya mau 1 juta, terus bawa aja. Ya. Jadi saya bawa aja langsung, saya bungkus, ya kan? Jadi itu acara sangjit. Nah menariknya gini. Jadi waktu sangjit itu mempelai pria udah di pelaminan, udah di panggung. Lalu dipanggil lah sang mempelai wanita. Ya masuk. Jadi si mempelai wanita masuk. Ya, ini bukan pernikahan, ini sangjit. Ya pernikahan dia masuk. Dan ini menarik mas. Saya nggak perhatiin soalnya, cuma karena saya foto. Lalu di rumah waktu saya lihat, saya ngeliat, tau nggak apa? Wanita itu bawa ada kayu segini kurang lebih, di bawahnya itu ada lentera, ada api yang nyala, entah itu ya seperti sekarang lilin-lilinan atau memang api benar, tapi itu dia bawa lentera. Saya nggak tahu arti makna secara secara kepercayaan ya sangjit itu. Ada yang tahu mungkin? Kenapa tuh wanita bawa lentera? Saya mau nanya lupa dulu. Udah ketemu Io-nya, aduh tadi ketemu Io-nya tuh mau nanya gitu kan. Apa maksudnya pengertiannya? Ada apa kira-kira? Tahu? Nggak tahu ya? Nah, ini menarik ya. Itu kan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Waktu dia hampir mempelai, apa yang dibawa? Lentera, api. Makanya 5 yang bodoh itu kan nggak bisa masuk, telat. Kenapa? Nggak ada apinya udah padam, minyaknya udah habis. Jadi minyak habis, nggak nyala itu api. Ya, jadi mempelai itu bawa lentera. Dengar, kita adalah mempelai Kristus. Sang mempelai itu sudah nunggu di pelaminan. Sekarang saat dan waktunya kita akan masuk. Dan jangan lupa bawa pelita. Tanpa pelita kita nggak akan bisa masuk. Itu dalam tuh pengertian itu. Sebenarnya saya nggak tahu ya,
mungkin memang dia bawa cerita 5 gadis bodoh 5 gadis bijaksana itu, atau memang ada kepercayaan suku lain yang dia kepercayaan tradisi mereka, ya saya juga kagak tahu ya, dari sang istri atau ini nggak tahu. Tapi itu keren sekali. Saya waktu datang juga saya nggak perhatiin ya, dia volunteer karena kan ketutupan orang juga. Lagian kan kita kalau lihat perempuan cantik kan nggak kemana, lihat mukanya aja kan. Jadi di volunteer bapak nggak kelihatan, begitu di foto baru kelihatan, oh di volunteer ya, keren ini, keren ya, dia masuk dia volunteer. Yuk hari-hari ini kita mau bawa api. Sebentar lagi dia datang jemput kita, biar kita kedapatan mempelai yang suci kudus, dan bukan hanya suci kudus, tapi kita bawa api, ya tentara. Tadi di VOP kita nggak panjang, saya nggak bawa tab saya, ya tenang aja nggak khotbah saya, ya waktunya udah habis. Tadi VOP tadi cerita tentang apa? Ketaatan ya. Confirm ya, 2 minggu yang lalu saya bawa mengenai ketaatan, loving God ya, ketaatan. Saya kasih satu gambaran ya, ketaatan. Ketaatan itu tuh mutlak. Ketaatan itu nggak bisa ketaatan itu mutlak jadinya ya. Coba sebentar kalau nggak bisa. Sorry. Ini matanya ini suka mesti diganti nih ya, bukan handphone ini diganti. Haleluya. Susah nih matanya begini. Nah, saya mau bawa begini nih. Nah ya, mana nih? Ya salah. Tunggu ya, ini yang kemarin ditambahin. Lama ya. Domelina. Happy? Mari, sini. Berdiri? No. Tak boleh. Tunggu. Tak boleh makan, tunggu. Tunggu ya, taat nih, taat. Tunggu. Tak boleh makan, ah. Saya kira 3 baru makan, ah. 1, 2, 4, 5, 6, 7, Aduh, mati nih. 8, Ngacai. 9, Iya lah, bisa keluar. 10, Aduh. 9, Tuhan lama jawabnya. 8, Aduh. 7, Ya. 6, Ya, dia mundur lagi. 5, 4, 2, Ya, dia lompat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 1, 6, 3. Bagus. Ini namanya ketaatan. Ini namanya ketaatan. Ya boleh dimakan kalau udah 3. Kalau belum boleh. Ini namanya ketaatan. Ya, upakau, taat. Ya, dengar, lakukan apa Tuhan mau. Upotasau, artinya apa? Otoritas. Dia anjing ini meletakkan dirinya di bawahnya. Upotasau, ya dia taat dengan. Ayo kita mau taat yuk sama Tuhan, sama kayak anjingnya. Ya kan sampai udah hitungan ke-8 ngacai itu, lihat gak? Udah keluar tuh, yang ngacai istilahnya. Ya tapi dia mau taat. Ayo kita hari-hari ini juga kita mau belajar taat sama Tuhan. Ya sama seperti tadi Dogi. Masa sih kita kalah sama Dogi? Ya kalau Tuhan bilang stop, jangan belum. Kadang-kadang kita udah tahu ya Tuhan ganti ya 3. Ya tapi ayo kita hari-hari ini kita mau belajar taat sama Tuhan ya. Taat itu menyenangkan hati Tuhan. Taat itu menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Ya, biar hari-hari ini itu yang menjadi setiap kerinduan, setiap hati kita untuk kita mau lebih lagi sungguh-sungguh bahwa hidup kita, hati kita menyenangkan hati Tuhan. Dengan hari-hari ini adalah hari-hari kesempatan yang Tuhan berikan buat daripada kita. Kalau kita masih bisa hidup
kita masih boleh bernafas, kita boleh diberi kesempatan sama Tuhan. Artinya apa? Untuk kita perbaiki hidup kita, perbaiki seluruh kehidupan kita, ya, persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang kita bisa berikan sama Tuhan? Berikan yang terbaik. Hari-hari ini Tuhan banyak ngajar, ngajar saya. Kadang-kadang Tuhan kalau ngomong ke malam, saya jam 2, saya kadang-kadang nggak bisa tidur. Bukan nggak bisa tidur, saya mikir utang sih ada. Cuma saya udah nggak bisa mikirin tuh. Ya, Tuhan tuh ngomong gitu. Kadang-kadang saya takut lupa, ya, saya catat di handphone. Saya takut diri saya menulis, kata malam-malam saya WA siapa sama cewek. Saya takut gitu, ngumpet-ngumpet dikit gitu. Saya nyatet gitu. Cuman kan kalau wanita kan tahu sendiri. Malam-malam nih, WA siapa nih gitu kan. Bisa nyatet ya. Kan kamar udah mati gelap kan. Nyatet pakai pen juga nggak mungkin nggak kelihatan. Bisa nyatet pakai handphone. Ya banyak yang Tuhan ajarkan. Ya nanti aja kita sharing-sharingnya nanti ya. Karena waktu udah selesai dan kita akan makan-makan. Ya, minggu ketiga kita makan-makan. Iya, makanya kalau kelihatan minta minggu ketiga. Ya, oke, apa lagi ya? Nanti Kamis kita ada ibadah, Kamis depannya lagi, ya, kenaikan Tuhan Yesus. Coba saya mau tanya dulu, biasanya kita kenaikan Tuhan Yesus ibadah nggak? Hah? Nggak yang lain? Soalnya kata Oyen kita nggak pernah ibadah. Katanya, ibadah, nggak mungkin nggak ibadah gitu kan. Coba ada yang ingat nggak? Kita biasa kalau kenaikan ibadah nggak? Hah? Iya, waktu tahun lalu saya fellowship. Tahun lalu kita ke Minago. Ya cepat ya, setahun ya. Ya, tahun ini kita di rumah dulu dah ya. Nah, tahun depan baru di rumah lagi. Ya, kalau kita ibadah ya nanti hari Kamis depannya lagi. Itu aja. Ya, yuk, kalau kita bangkit berdiri, yuk, kita akan selesaikan ibadah kita. Oh ya, kita tetap Senin, Minggu pertama, Minggu ketiga, kita ada doa depan ini setelah ibadah. Yang mau ikut silakan ikut ya. Dan sebagian yang akan keliling udah menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, rabaya rabasyanda ya rabaya. Oh, ya rabasyanda ya rabaya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan hidup kami hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami hidup yang bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Kekristenan kami bukan kekristenan yang main di permukaan, tapi kekristenan kami kekristenan yang mendalam, mengenal di dalamnya. Ajar kami, bawa kami ke dalam setiap ketaatan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak taat, bahkan kurang taat. Ampuni kami. Ajar kami Tuhan, kami mau taat sekalipun kami nggak ngerti. Kami mau taat sekalipun kami nggak tahu apa yang Engkau mau atas hidup kami. Tapi bagian kami mau taat Tuhan dengan sepenuh hati. Kami mau rupa Kau sama Tuhan. Oh rabasyakandaya. Kami mau taat dengan dengaran sama Tuhan. Berikan kami iman, berikan kami hati untuk kami taat sama Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau gak pernah celakakan anak-anakmu. Engkau gak pernah meminta sesuatu yang mencelakakan hidup kami. Engkau tahu memberikan yang terbaik buat kami Tuhan. Sebab itu kami mau belajar taat. Kami mau belajar taat sama Tuhan. Apa yang Kau suruh, apa yang Kau perintahkan, apa yang menjadi bagian kami. Kami mau taat melakukannya Tuhan. Oh rabasyanda ya rabaya rabasyanda ya rabaya ya rabaya ya rabaya ya rabaya ya rabaya ya rabaya ya rabaya. Oh ya rabaya 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 ya
Kami yang pribadi-pribadi yang taat, kami yang pribadi-pribadi yang melakukan setiap firman Tuhan kami dengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Buat hari ini, biarlah apa yang kami alami di sini terimpartasi di rumah Tuhan. Kami nggak menyembah Tuhan lagi di tempat ini, kami menyembah Tuhan di rumah. Kami menyembah Tuhan dimanapun kami berada. Hati kami terpaut sama Tuhan, hati kami terhubung sama Tuhan dimanapun kami berada, kapanpun kami berada. Hati kami terpaut
kerjakan, tangan Tuhan menyertai mereka. Berkati keluarga demi keluarga, para suami Tuhan, berkati para istri Tuhan, berkati setiap anak-anak Tuhan, mantu cucu semua di dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Mereka semakin intim, mereka semakin berbuah, mereka semakin menyenangkan hati Tuhan. Juga berkati setiap imam-imam Lewi Tuhan, worship leader, singer dan pemusik Tuhan, berkati mereka juga berlimpah-limpah, bawa mereka ke dalam satu dimensi pengenalan akan Tuhan lebih lagi Tuhan, sehingga mereka bukan sekedar memainkan alat musik, tetapi ada kuasa yang mengalir pada saat mereka memainkan alat musik itu Tuhan, menjamah setiap orang-orang yang mereka layani Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah, Kau menyertai kami dimakan dengan tidak kurang apapun. Kami juga akan menyantap makanan yang sudah disiapkan, Kau menyucikan, menguduskan setiap makanan yang kami makan ini dan menjadi fellowship atas setiap kami. Kami juga akan memberikan persembahan Tuhan. Mari yuk kita akan ambil minta Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami boleh diberi kembali kesempatan untuk kami boleh menabur Tuhan. Kami menabur karena kami mengasihi Tuhan. Kami menabur bukan karena kami mengharapkan sesuatu, tapi kami menabur karena kami mengasihi Tuhan. Dan kami percaya orang-orang yang mengasihi Tuhan, Engkau akan berlipat kali gandakan apa yang kami berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap terima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Allah bilanglah, terima berkat kasih juga cita damai sejahtera daripada Allah Bapa. Di dalam karena itu Tuhan mengasihi kita Yesus Kristus Tuhan, dan persoalan pengibaran yang manis dan kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kita tangan Yesus Tuhan menjemput kita di awan-awan yang ramai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang berjalan terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat siang. Tuhan Yesus silakan duduk di tempat dan